Halo teman-teman, di video ini kami akan membahas mengenai Society 5.0 dan pengaruhnya terhadap struktur organisasi nih. Kira-kira apa saja ya pengaruhnya? Yuk kita simak bersama. Nah, menurut Gascon, Society 5.0 sendiri adalah konsep masyarakat yang dibentuk sebagai wujud kepercayaan pada teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan untuk menyelesaikan masalah sosial dengan memanfaatkan big data dan artificial intelligence. Society 5.0 sudah cukup luas diperkenalkan oleh pemerintahan Jepang. Society 5.0 di Jepang memiliki konsep human-centered, yaitu teknologi berpusat dan diaplikasikan kepada kehidupan manusia. Contoh dari teknologi ini adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk berbagai hal, seperti kendaraan otomatis dan perawatan infrastruktur. Society 5.0 berbeda dengan Industri 4.0 dari sudut pandang fokusnya. Di saat Industri 4.0 lebih berfokus kepada berkembangnya sistem informasi seperti internet, Society 5.0 berusaha untuk lebih fokus kepada aspek manusia dalam masyarakat dengan basis teknologi dari yang sudah dikembangkan pada masa Industri 4.0. Setelah membahas Society 5.0, kita bahas mengenai apa itu struktur organisasi yuk. Jadi, menurut Robbins dan Coulter, struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang membagi, mengelompokkan, dan mengkoordinasikan tugas-tugas dalam pekerjaan. Adanya perubahan dari Industri 4.0 tentu memberi pengaruh pada organisasi. Yang pertama, yaitu komunikasi. Dengan adanya media komunikasi yang luas, maka komunikasi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Contohnya, akan semakin dioptimalkannya sistem kerja virtual yang mengandalkan teknologi untuk melakukan briefing. Pengaruh lainnya dari perubahan ini adalah sistem kerja yang lebih kompleks. Big data berperan dalam hal ini. Contohnya, akses informasi yang luas dan cepat membuat persaingan antar perusahaan secara global juga semakin ketat, sehingga perusahaan harus semakin inovatif. Pengaruh lainnya lagi yaitu susunan organisasi. Susunan organisasi tentu akan lebih kompleks karena ada perubahan dalam sistem. Ini berkaitan dengan hal selanjutnya, yaitu tambahan divisi baru yang berhubungan dengan media digital seperti content creator, copywriter, content analyst, web developer, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan banyaknya perkembangan pada teknologi membuat kebutuhan-kebutuhan baru di perusahaan. Society 5.0 memiliki banyak dampak nih bagi perusahaan di zaman sekarang. Contohnya adalah dengan adanya perkembangan Society 5.0 bisa memunculkan banyak stres loh bagi karyawan, dan juga Society 5.0 bisa juga dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang sudah terbiasa dengan cara tradisional. Tapi di sisi lain, Society 5.0 juga punya dampak positif loh bagi perusahaan. Society 5.0 adalah perkembangan yang human-centered. Karena itu, sudah pasti banyak perkembangan di Society 5.0 yang berdampak positif bagi perusahaan dan karyawannya. Antara lain adalah pekerjaan yang dipermudah dengan adanya artificial intelligence. Contohnya adalah dalam bidang marketing. Artificial intelligence bisa dengan mudah, cepat, dan efisien mencari preferensi konsumen, sehingga strategi marketing bisa disesuaikan dengan selera konsumen sasaran. Jika tidak siap menerima perubahan, maka perusahaan akan terancam ketinggalan zaman, serta rugi dan kalah jika dibandingkan dengan kompetensinya dengan yang lain. Selain itu, perusahaan juga harus menambah divisi baru untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Juga restrukturasi tak dapat dihindarkan, karena perubahan pasti memerlukan struktur yang baru pula untuk eksekusi yang efektif dan efisien. Seperti yang kita ketahui, perubahan, walaupun menuju ke arah yang baik, tidak selalu diterima dengan positif. Hal ini terjadi karena adanya resistance to change. Resistance to change sendiri bisa datang baik dari karyawan maupun dari organisasi secara keseluruhan. Contohnya adalah karyawan yang merasa takut akan hal yang tidak diketahui. Contoh lainnya adalah structural inertia dari perusahaan atau regulasi yang mempertahankan kestabilan, bisa menahan terjadinya perubahan tersebut dan menambah beban bagi karyawan. Nah, perubahannya tuh seperti apa sih? Salah satunya adalah sistem yang berubah. Sistem yang jauh lebih simpel di zaman sebelumnya, sekarang harus menyesuaikan dengan teknologi yang serba ada. Perubahan ini tentu akan berjalan dengan lancar apabila sebelumnya pihak yang menjalani perubahan telah menguasai teknologi pada Industri 4.0. Karena itu,
Perubahan ini akan jauh lebih lancar pada negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan dibandingkan dengan di Indonesia. Tapi lama-kelamaan Indonesia pasti juga akan melewati tantangan ini dan dapat memanfaatkan perkembangan Society 5.0 dengan baik juga. Sekarang kita punya beberapa solusi nih agar bisa beradaptasi dan memanfaatkan Society 5.0 dengan baik. Solusi tersebut untuk perusahaan antara lain adalah: yang pertama, menerima perubahan yang ada dengan selektif. Yang kedua, membuat organisasi menjadi learning organization. Yang ketiga, menstimulasi terjadinya inovasi. Karena Society 5.0 tidak hanya mengandalkan teknologi, namun juga human-centered yang dapat individu lakukan untuk menghadapi Society 5.0, yaitu yang pertama, memperkuat pengalaman untuk menyelesaikan masalah dengan HOTS atau Higher Order Thinking Skills, yaitu kemampuan berpikir yang mencakup pemikiran kritis. Yang kedua, turut berpartisipasi dalam menghadapi perubahan dengan membangun support dan berhubungan positif dengan rekan kerja maupun perusahaan. Yang ketiga, mengasah berbagai kemampuan, baik soft skill maupun hard skill. Soft skill yang mungkin bisa dipelajari antara lain kemampuan bernegosiasi, kemampuan komunikasi yang efektif, dan karena digunakan teknologi sebagai media utama, diperlukan juga kemampuan menulis seperti hal yang dilakukan oleh copywriter. Yang terakhir, selalu berpikiran terbuka tapi selektif agar bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan baru yang muncul di era transisi industri 4.0 ke Society 5.0. Sebagai kesimpulan, Society 5.0 akan meningkatkan kompetisi dan kualitas sumber daya serta memberi pengaruh di berbagai sektor bisnis. Perubahan ini juga akan mempengaruhi struktur organisasi yang jika tidak diantisipasi akan memberikan dampak buruk. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan peningkatan kemampuan baik oleh organisasi maupun individu, sehingga masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi perubahan Society 5.0. Nah, itu dia teman-teman penjelasan kami mengenai pengaruh Society 5.0 terhadap struktur organisasi. Semoga penjelasan kami bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Terima kasih.